Oke, terima kasih kesaksiannya Pak Santo, Pak Gembala. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita pujian Bapak Kau Setia akan meninggalkan. God.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini kami berkesempatan bersama fellowship bersama memberikan kesempatan kami ada rupiah mendengarkan dari firman Tuhan. Tapi yang dalam dalam pemakai mulut dan menjadikan hati dan Roh Kudus melapisikan hati kami untuk kami boleh disenangi oleh firman Tuhan. Kami boleh mencerna tentang Kau memberikan pengalaman baru akan diri itu kepada kami melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan. Mungkin bisa di swing ya. Kok serius-serius ya? Ya, di ya katanya. Maaf, usia sudah tua agak gagal. Oh, di situ lah. Haleluya. Mohon izin, saya bisa lepas. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, senang sekali saya bisa ada di tempat ini. Dan malam hari ini saya berserta istri menyambut Bapak Ibu sekalian dengan kata Shalom, 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 Shalom. Puji Tuhan. Kesempatan malam hari ini adalah kesempatan saya kedua. Mungkin kalau saya ingat itu di bulan Februari. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Rizky yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berita baik, berita kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tentunya saya seperti yang pernah saya sampaikan pada waktu saya datang, saya juga kali ini juga merasa agak sedikit ya apa gitu ya. Mohon maaf, di dalam undangan itu ditulis pendeta. Capek deh saya bilang. Mohon maaf Pak Rizky, saya bukan pendeta. Saya imam biasa. Saya imam Tuhan yang kebetulan melayani di gereja Pantai Kosta Tabernakel Surabaya, di belakangnya Diandra. Ya, ada itu. Kaget. Ya, itulah di sana. Nah, saya sukacita sekali kalau pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh gembala setempat, dan beliau tadi sudah menyampaikan sedikit kesaksian tentang berdirinya gereja ini. Luar biasa kalau saya katakan, sungguh luar biasa, karena sekarang ini
mohon maaf, membangun gereja itu sangat susah sekali, sangat susah sekali. Karena saya adalah orang yang pernah mengurus gereja sampai izin itu keluar dengan resmi menjadi sebuah gereja yang dulu tanah rumah biasa, gedung biasa, kemudian diresmikan menjadi sebuah gereja. Perjalanannya itu 3 tahun, nggak main-main, 3 tahun untuk memperoleh surat ini dari Bapak. Betul Pak, itu tadi yang Bapak sampaikan saya. Apalagi kalau kita sudah masuk ke FKUB ya Pak ya? Betul. Iya Pak ya. FKUB itu waduh lumayan, itu ribetnya. Kalau gereja-gereja baru sangat sulit sekali, tapi kalau gereja sudah lama, nah itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Padahal gereja kami ya di tengah kota, tapi di kampung, di tengah kota tapi di kampung. Nah itu gereja kami itu ya kecil sih ya. Tapi mungkin kalau gereja besar sulit sekali ya. Kalau gereja besar sulit sekali. Tapi ya itulah perjuangan. Tadi Pak Rizky juga sudah ngomong perjuangannya berat. Setuju saya mengatakan itu sangat berat. Setuju. Karena saya pernah mengalami. Jadi puji Tuhan kalau malam ini ada jiwa-jiwa yang muda-muda ya. Ini saya katakan masih muda semua ya. Ya umurnya paling tua paling saya ya. Saya masih 17 ini. Mohon maaf ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada Bapak Ibu ya. Sudah ada ya. Soalnya sudah beristri ya. Oh iya, ibunya nggak ada ya. Iya, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk kita merenungkan firman Tuhan. Judul malam hari ini, saya nggak tahu kenapa Tuhan mengarahkan pemikiran saya ke sana. Dan ketika saya tadi duduk, ya ampun Tuhan, lah kok sama dengan apa yang akan saya sampaikan. Waduh, ini apa ya? Ini pasti sudah pernah dikhotbahkan berkali-kali ini pasti. Karena dari visi dan misinya saja sudah jelas di sana, ya. Ya saya pikir ya udahlah, kalau memang sudah pernah dikhotbahkan ya biarkan untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengalaman lebih lanjut kan, ya. Tapi kalau memang belum, ya kita dengarkan bersama-sama kan begitu ya. Baik, judul pada malam hari ini itu saya kasih judul ceritakan tentang Yesus yang bangkit. Ceritakan tentang Yesus yang bangkit. Nah kalau namanya ceritakan itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu sekarang ini di mana-mana yang banyak berdiri adalah kafe ya. Banyak sekali. Lewat jalan ini sudah berapa kafe bisa dihitung. Nanti lewat jalan yang sana sudah berapa kafe bisa dihitung. Keluar dari sana sudah berapa kafe sudah dihitung, bisa dihitung. Dan banyak sekali. Tujuannya apa? Untuk cerita, ngobrol biasanya ya. Dan juga untuk ya sosmed ya. Kali ada yang kerja dan sebagainya. Dan di situ pasti saya yakinkan dan saya pastikan itu pasti banyak yang bercerita. Cuma ceritanya apa yang diceritakan saya nggak tahu. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menceritakan tentang Yesus yang bangkit. Karena kalau kita bercerita tentang Yesus yang mana? Karena banyak orang dan banyak mungkin ada orang yang bernama Yesus. Tapi apakah yang itu yang dimaksud Yesus yang bangkit? Ada yang pemain sepak bola itu juga ya ada ya? Yesus nafas. Ya, ada ya. Ada pemain sepak bola juga ada yang namanya Yesus. Apakah Yesus yang itu? Bukan ya. Tapi yang kita ceritakan adalah Yesus yang bangkit. Nah, dalam sebuah cerita itu ada di dalam Alkitab, nanti kita akan melihat di dalam sebuah kebersamaan ya. Kalau kita mesti seperti ini dalam persekutuan, dalam diharapkan semua orang yang terlibat di dalamnya itu ya bisa saling mengenal ya. Dan kita tahu kalau saudara-saudara di sekolahan mungkin di kampus mungkin di mana saja kita kerja, kadang-kala ada gathering, ada apa ya, itu kan tujuannya supaya bersama-sama
berkumpul mengenal satu dengan yang lain, ya, mengenal satu dengan yang lain. Baik itu secara wajah, baik itu secara suara, baik itu secara perbuatan dan seterusnya. Dan pengalaman demi pengalaman ketika bersama-sama itu akan membuat setiap pribadi itu berjalan bersama dan membuat tiap-tiap pribadi ini adalah satu kepercayaan, ya. Kalau saudara sudah bersama-sama dengan ini, yakinlah setiap orang pasti ada yang percaya kepada saudara. Aku percaya kepada kamu. Bahkan ada yang ngomong I love you, ya kan? Ada yang ngomong ya udah kita kerjasama dalam bentuk pekerjaan, ya, pekerjaan duniawi maksud saya, ya. Tapi juga ada satu kepercayaan yang lain yang membuat kita saling mempercayai satu dengan lain. Kalau itu dari kebersamaan itu bisa kita kenal dengan baik, ya loh. Nah, dan ketika orang yang telah ketika orang yang telah kita kenal itu kita dapat menceritakan. Nah, setelah kita kenal dengan si A, si B, biasanya orang itu akan cerita. Ya, apalagi dia sudah memberikan kebaikan kepada kita, dia pasti cerita kepada yang lain. Nah, apa sih yang akan kami atau yang akan saya sampaikan pada malam hari ini? Yuk kita mencoba cerita apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Saya akan mengajak saudara-saudari, Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca di dalam Lukas pasal 24. Cerita ini sangat terkenal sekali, Ayat 13 sebetulnya ayatnya panjang banget sampai ayat ke-35. Tapi kita akan step by step kita akan belajar apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, jadi suatu perjalanan. Nah, ini ayatnya dari ayat 13 sampai ke 35. Yang pertama yang bisa kita pelajari, penghalang pengenalan kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bagi dalam 3 bagian, dari ayat 13 sampai ayat 35 ini dalam 3 bagian, yang pertama dan kedua dan ketiga. Yang pertama itu Lukas 24 ayat 13 sampai 24. Nah, di situ kita bisa baca, ya, atau kita supaya kita tahu ceritanya, ya, kita akan baca bergiliran gitu, ya. Senang sekali karena orang yang mendengar diberkati, membaca diberkati, apalagi yang melakukan pasti berkati begitu. Silakan mulai dari, mohon maaf, dipimpin oleh Bapak Gembala, ya, Pak Rizky. Oke, kita akan mulai dari Pak Rizky, kemudian Saudara Anus Yuninus, ya. Silakan. Mohon maaf Pak Rizky, kita bersama-sama kerjasama, ya Pak. Lukas 4 mulai dari 13, ya. Mulai ayat 13, 14 kemudian Yulianus, kemudian seterusnya dari sana Mas siapa? Matius sampai sana, terus kemudian sini. Nah, sampai dari 13 sampai 24, ya. Oke. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya, ya, dari Yerusalem. Silakan. Lukas 24 ayat 14, begini firman Tuhan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Amin. 15, silakan Mas Matius. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kau cakapkan secara kamu? Dan 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran kepala, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oke, stop dulu. Nah, stop dulu di sini, ya. Jadi ini kita bayangkan ada 2 orang
dari Yerusalem ke Emmaus, ya. Di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan, ketika dia sedang bercakap-cakap, mencakapkan apa ya kira-kira ini? Karena kejadian ini dekat-dekat dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi yang diceritakan dan ditukar-tukarkan ini adalah tentang Tuhan Yesus oleh dua orang Emmaus, dua orang ini yang pergi ke Emmaus. Dia bercakap-cakap, saling bertukar pikiran, dikatakan begitu ya. Nah, kemudian ketika sedang bercakap-cakap dan bertukar, datanglah Yesus sendiri. Ya, datang Yesus sendiri mendekati mereka. Tuhan Yesus secara tubuh, ya, dia menampakkan diri, ya, kepada dua orang ini. Nah, di saat mereka bercakap-cakap itu, kemudian Yesus datang. Ayat 16 tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Aneh saja ya. Dua orang ini kan sudah pernah menyaksikan Tuhan Yesus, ya, waktu itu disalib atau sebelumnya Tuhan Yesus memberikan membuat suatu Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat, tentunya hafal dong, ya, sekian lama kan hafal, ya, tentunya wajahnya juga hafal, suaranya juga hafal. Tapi aneh ini dua orang ini sampai nggak mengenal, karena ada matanya seperti terselubung, ada yang menyelubungi matanya, ada yang menyelubungi penglihatannya, sehingga dia tidak mengenal siapa orang ini. Lanjut. Ayat 17. Ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Terus, maka berhentilah mereka dengan muram-muram. wah, sedih ya. Ya. Dua orang ini sedih sebetulnya. Karena apa? Mereka kehilangan seorang pemimpin. Ya, nanti yang di jauh-jauh hari, di cerita berikutnya akan ada. Mereka sedih sekali, muram. Ya, terus lanjut. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, Ya. menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya. Lanjut. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, stop dulu. Oke. Apa yang kamu bicarakan? Kaget. Loh, kamu nggak tahu lah. Kamu tuh orang asing satu-satunya kan yang nggak ngerti tentang baru-baru ini ada kejadian. Ya, apa itu? Ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa itu? Nah, silakan lanjutkan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyerahkannya. Ya. Oke. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Oke, stop. Ya. Nah, ayat 21 itu akhir ya. Nah, sekarang ketika dia sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia berkata-kata, berdialog, bertukar pikiran sama Tuhan Yesus, didengarkan saja. Oh iya, oh iya, oh iya, begitu ya, oh iya, mungkin begitu ya. Responnya Tuhan Yesus, iya, diam saja Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, aneh ya, sudah sekian lama. Saya yakin ini murid bukan murid sembarangan, karena dia sudah pernah melihat kuasanya Tuhan Yesus, sudah melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, sudah pernah menatap wajahnya. Ketika Yesus ada di sampingnya, dia sampai nggak mengenal. Aneh kan? Nah, jadi dari situ kebersamaan yang dia bikin bersama pada saat itu rasanya sia-sia, rasanya sia-sia.
karena mereka tidak mengenalnya. Bagaimana dengan masa sekarang ini kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan? Pengenalan kita kepada Tuhan Yesus sampai dengan hari ini sampai di mana? Kalau seandainya Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kita, tadi disaksikan Pak siapa? Pak Sam mengalami kesembuhan, mengalami kesembahan, sehingga hari ini bisa melayani Tuhan. Ya toh? Kemudian sampai seberapa jauh pengenalan kita semuanya yang ada di sini tentang Yesus itu? Apakah cuma bisa menyembuhkan? Apakah cuma hanya ya kalau perlu saja saya perlu Tuhan Yesus? Coba kita pikirkan. Orang ini sudah lama bersatu tahun dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi aneh kalau dia pada saat perjalanan itu nggak melihat, nggak bisa mengenal, sampai nggak bisa. Jadi ada banyak penghalang-penghalang yang menyelimuti kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, ya. Sehingga kita nggak bisa mengenal Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Bapak Ibu dan saudara sekalian, seringkali dulu saya sendiri dengan firman ini saya ditegur oleh firman Tuhan. Selama ini saya bertahun-tahun enjoy sebagai orang Kristen. Ya sudah, pakai Kristen lah, gitu ya. Dan saya tidak mau mengembangkan diri. Sehingga ketika saya tanpa ada dorongan apapun, saya ingin mengembangkan diri dan saya masuk di salah satu sekolah tinggi teologi. Disitulah saya baru tahu betapa pentingnya kita mengenal Tuhan Yesus. Disitulah saya digembleng, dan disitulah saya mendapatkan pelajaran yang lebih luas. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah masuk teologi itu, saya mengerti pentingnya mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Dulu saya mengenal. Pernah mengajarkan atau memberitakan Injil kamu tidak pernah. Ketika saya masuk dalam sebuah komunitas atau sebuah sekolah teologi, saya tertegur. Apa yang pernah saya sampaikan? Ternyata salah saya. Kenapa? Segala sesuatunya itu hanya pemikiran yang dipikirkan oleh manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, jadi mari kita belajar bersama untuk menyingkirkan pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan sesuatu yang membuat pandangan ini terhalang, sehingga kita tidak melihat wujud sesungguhnya dari Tuhan Yesus yang bangkit. Wujudnya memang nggak ada, kita nggak bisa melihat wujudnya yang real. Tapi lewat pelajarannya, lewat ajarannya, lewat apa yang sudah didengungkan kepada kita bisa mengenal pribadi Yesus yang bangkit. Baik, jadi yang pertama, penghalang pengenalan kepada Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, juga kepada kita yang masih muda-muda. Oleh sebab itu, saya mendorong sih, ya, kalau memang ada yang di sini masih muda, saya dulu mengatakan mungkin Bang Harman ini juga seperti iya, kok baru sekarang ya saya tahu sekolah itu, kok gak dari dulu masih saya muda, sudah umur 50 baru sekolah. Nah, untuk apa ini? Tapi saya juga merenungkan tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Jadi mungkin dari adik-adik saya kenal saya katakan adik-adik saya ya, coba gali firman Tuhan. Di samping hidup di dunia ini yang jasmani, tapi coba gali firman Tuhan sedalam-dalamnya.
di situ akan ada banyak sekali yang harus kita pelajari, dan di situ akan diterbitkan pengertian-pengertian baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pengalaman saya. Jadi kalau ada yang mau sekolah Alkitab, waduh, puji Tuhan, gitu ya. Banyak yang ingin sekolah Alkitab, ya, tetapi mungkin karena waktu dan sebagainya, ya. Tapi itu semuanya tidak jadi penghalang, ya. Kalau untuk Tuhan kita bisa, maka untuk dunia ini akan diberikan kepada kita semuanya sesuai janji Tuhan. Baik. Yang kedua, pengenalan yang benar kepada Tuhan. Pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kita tinggalkan ayat 21, 22 dan seterusnya. Lanjut kita akan masuk pada ayat 25 karena waktunya pendek. Ayat 25 sampai dengan ayat 30. Silakan seterusnya. Ya, silakan sudah 30 ya kan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Tuhan." Ya, silakan. 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis bergantian dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Stop, sampai di sini dulu. Ya. Jadi Tuhan langsung menegur keras banget di ayat 25, keras banget. Nah, tadi kalau Bapak Gembala mengatakan nanti kalau disampaikan pada jemaatnya malah mundur karena terlalu keras. Kalau nggak disampaikan nanti nggak ngerti-ngerti, susah ya Pak ya, betul ya? Betul memang, ya, benar. Dan itu terjadi oleh semua hamba Tuhan, bukan hanya Pak Rizky saja, Saya mengenal beberapa pendeta, susahnya minta ampun atau jemaat, lebih enak kalau ngantor mesin, suruh kerja 24 jam, nggak masalah. Ya. Tetapi kalau kita bicara dengan manusia itu harus menata dulu, harus berdoa dulu, harus berlutut dulu, supaya apa? Hikmat Tuhan ada dalam di dalam kehidupan yang mau berbicara itu, kemudian Tuhan menata. Tapi di sini Tuhan tegas, keras. Hai kamu orang bodoh. Yes. Sudah, Anda sendiri ya. Hai kamu orang bodoh. Kalau saudara dikatakan begitu, kira-kira ya apa ya? Teman saudara, waduh goblok. Ini bahasa Jawa ya? Ya, bahasa Jawa ya. Kamu goblok. Mungkin bisa juga tangan kita injury langsung respect, ya, responnya langsung tinggi dan sebagainya. Tetapi orang ini enggak sakit hati, ditegur, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Karena dia di atasnya itu, ayat di atasnya itu, coba ayat yang yang sudah tadi dibacakan ya, ayat yang ke berapa tadi? 27 ya 27 ya. Lalu menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala nabi. Nah, maksudnya begini, sebentar, saya bukan itu yang saya maksud. Nah, ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya begini, sebetulnya dia punya harapan kepada Tuhan Yesus itu nanti dia yang membebaskan. Artinya Tuhan Yesus sebagai
Mesias. Itu sebagai nubuatnya para nabi-nabi. Tetapi dia sendiri tidak mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Dia hanya mengakui Yesus itu nabi. Nah, ini yang menurut hemat saya ini, pengenalannya cuma nabi, bukan Mesias. Nah, kalau sudah Mesias, tentu orang ini akan bersukacita karena dikatakan pada ayat 27, lalu Yesus, dia di sini ada Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa yang berisi dengan hukum dan segala kitab nabi-nabi yang berisi tentang nubuatan. Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kala juga sering lupa, ya. Perlu diceritakan kembali, perlu diingatkan kembali, seperti Tuhan Yesus bercerita kepada dua orang yang pergi ke Emmaus. Tuhan Yesus bercerita terus. Di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus bercerita terus. Dia bercerita tentang kitab Musa dan dia bicara tentang kitab secara runtuh. Nah, sampai suatu saat ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan. Jadi Yesus pada waktu itu sudah bercerita panjang lebar. Tuhan Yesus melakukan gerakan seolah-olah ingin melanjutkan, maksudnya ingin terus saja, karena waktu itu sudah sore hari, sudah petang, ya, sudah petang. Tuhan Yesus ingin melanjutkan, kayak melanjutkan, tetapi ayat 29 mengatakan mereka sangat mendesaknya, katanya. Mereka ini siapa? Dua orang tadi mendesak Tuhan Yesus. Janganlah Tuhan Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam. Nah, sudah menjelang malam, sudah gelap, dan matahari hampir terbenam. Jadi waktunya kira-kira apa nih? Sore hari. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan perjalanannya menempuh berapa? 7 mil. 7 mil itu kira-kira 11 kilo kalau saya, 11,5 kiloan ya kurang lebih. Itu saya lihat di Google itu. Jadi 7 mil itu panjangnya kalau kita samakan itu 11 kilo ya, betul ya? 11 kilo lebih ya, something. Nah, perjalanan itu ditempuh dengan jalan kaki. Mungkin kalau 1 kilo berapa menit ya? Nah, mungkin perjalanan sore hari lah gitu ya. Jadi sampai ini sebelum masuk Emmaus, waktunya sudah sore hari, sudah mau terbenam. Nah, dua orang ini mengajak nginep di dekat. Jadi sebelum Emmaus masih mau menuju, jadi dekatnya masih dekat dengan Emmaus. Jadi mungkin jaraknya kalau dengan yang akan dituju itu kurang lebih mungkin ya, perkiraannya 2 kilo atau 3 kilo, kira-kira begitu lah ya. Karena di situ juga masih disebutkan dekat kan ya. Mereka mendekati kampung ya. Mendekati ini tidak tahu berapa, di Alkitab tidak disebutkan jaraknya. Nah, sampai di sana Tuhan Yesus mau tinggal dengan mereka. Tuhan Yesus mau bersama dengan mereka. Waktu itu Tuhan Yesus duduk bersama mereka dan waktu itu mau makan. Nah, ketika dia makan bersama, kalau saya membaca bahwa makanan pokok orang sana itu bukan nasi ya. Orang Yerusalem dan sekitarnya itu kalau makan roti, ya betul ya Pak? Roti ya, roti. Makanya sore itu dia mau makan bersama. Nah, di saat makan bersama, duduk bersama, Tuhan Yesus nyuil, dikasihkan kedua orang ini, kemudian mengucap syukur. Waktu ia, ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Tuhan Yesus mencoba mengingatkan lagi tentang peristiwa yang ada pada saat itu. Cuma Tuhan Yesus gak mau
percaya enggak, tapi dia melakukan dengan perbuatan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebelum dia dieksekusi. Tuhan Yesus memecahkan roti. Nah, ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya buka kerepean apa yang saya sebutkan ini. Jadi banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Saudara Kristen? Yes. Agama atau pengikut? Puji Tuhan. Agama atau pengikut? Karena di Kristen ada dua tipe. Hanya agama, tapi juga ada yang pengikut. Memang Kristen itu pengikut Kristus. Ya, Kristen pengikut Kristus. Nah, kalau begitu, kita harus tahu sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada saat berjalan bersama-sama. Seringkali kita perlu diingatkan, tiap hari Minggu itu ada di tempat ini. Hadirlah, karena disitulah sarana Tuhan mengingatkan kita akan korban Kristus. Sarana untuk mengingatkan kita akan kekurangan kita. Sarana Tuhan Yesus menyampaikan isi hati kepada sidang jemaat. Layaklah kita untuk hadir, menghargai firman Tuhan. Ada orang yang agama Kristen, ya sudah, ibadah nggak ibadah sama saja. Ibadah tidak ibadah kamu, yang penting saya Kristen. Ada yang begitu. Bahasa saya bisa ditangkap ya. Oke. Tapi ada yang betul-betul Kristen, menjalani. Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu saya menjalani kekristenan sendiri. Berat nggak? Oh berat. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah kasihkan kepada kita adalah anugerah, maka kita nggak akan berat, ya nggak akan berat untuk melaksanakan. Saya seringkali disupport oleh Pak Arman ketika saya mulai lemah belajar, semangat belajar saya lemah karena saya tidak mempunyai visi dan misi. Sebelumnya tidak ada visi dan misi. Nah, support itu saya dengarkan meskipun beliau masih lebih muda, jauh dari saya. Saya dengarkan karena yang dibicarakan bukan masalah duniawi, masalah kehidupan. Pak Dimas atau Bang Dimas atau Mas Dimas ini ya sudah Mas dan namanya Dimas ya, jadi Dimas ya. Nah ini saya bersyukur saya mendapatkan teman-teman yang bisa kami ajak bincang-bincang tentang firman Tuhan. Kita seringkali sampai membicarakan bagaimana pelayanan selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu ada keinginan dari Bang Harman ini untuk membuka sendiri. Waduh, luar biasa ya keinginan kaum muda, seorang muda. Ya, saya mencoba untuk memfasilitasi, tapi ya sekedarnya saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, nanti berdoa saja. Nah, puji Tuhan, moga-moga ini juga terbit. Jadi nanti apa yang dikeluhkan Pak Rizky mungkin tidak terjadi. Karena apa? Beliau mau sanggup memenangkan jiwa-jiwa yang bukan dari ladang orang. Ini semangatnya beliau. Dia mau memenangkan jiwa dari orang yang belum mengenal Tuhan sampai datang kepada Tuhan dan digiring dilayani menjadi domba. Ya kita doakan apa yang jadi kerinduan seorang muda ini supaya diberkati oleh Tuhan dan diberikan jalan oleh Tuhan. Amin. Nah,
kembali pada tadi ya. Jadi kita banyak orang Kristen menyebut dirinya Kristen, tapi sebenarnya dalam perbuatannya tidak ada konteks apapun. Memang sebagai manusia kita tidak bisa sempurna. Apa yang kita lakukan ini nggak ada yang sempurna. Siapa di sini yang merasa sempurna? Saya yakin nggak ada, sedikit pun nggak ada. Ya. Tetapi paling tidak kita mengerti ya. Nggak tahu apakah di sini juga ada perjamuan kudus gitu, Pak? Ada. Minggu pertama biasanya, Pak ya? Yang terakhir hari ini. Oh, hari ini ada yang oh, luar biasa. Mencapai roti. Iya. Puji Tuhan. Nah, di perjamuan kudus ini kadang-kadang ada orang yang salah tafsir. Dulu ya saya pernah kenal dengan teman gereja maksudnya. Ketika dia sakit, itu dia minta temannya untuk, karena dia tidak beribadah, tapi dia minta temannya untuk ambil roti dan cawan, suruh bawa pulang. Dia mau minum sendirian gitu aja dengan doa. Apakah itu benar? Nah, saya ketika itu juga sebelum mengerti tentang arti perjamuan kudus itu ya saya bilang, iya boleh juga ya, boleh saja nggak ada masalah. Nah, ketika saya mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam, ternyata perjamuan kudus itu sarana untuk mengingatkan kita akan korban Kristus, bukan untuk menyembuhkan. Nah, kan ada banyak sekarang, mungkin ada beberapa gereja yang menerapkan kalau kamu sakit pada saat perjamuan kudus minta ya. Anggur dan roti, minum, kuasa Tuhan akan berlaku. Ya kalau ada percaya, ada iman, nggak ada kesalahan. Tetapi kalau itu nggak ada ya gimana? Nah, tetapi sesungguhnya perjamuan kudus itu diedarkan atau dilaksanakan tujuannya untuk mengingat akan korban Yesus. Dan satu lagi, ketika kita menerima tubuh Kristus dan darah Kristus dalam perjamuan kudus, itu kita harus memberitakan kematian Yesus sampai Dia datang. Ayatnya di 1 Korintus pasal 11 ayat 24, 25, 26. Jelas di sana, jelas. Jadi bukan untuk kita ngambil kemudian kita bawa ke rumah diminum. Tapi nggak ikut kebaktian, enak dong kalau gitu. Saya orang Kristen, tapi Kristen yang agamais. Nggak usah ke gereja deh. Nanti tolong ambilkan perjamuan kudus ya, roti dan anggur satu aja. Saya sudah sakit nih. Saya sedang krismon. Ya, krismon itu maksud kantongnya kosong. Supaya anggur dan roti itu saya makan supaya saya dapat pekerjaan. Saya bilang, waduh ini sudah salah besar. Nah kadang-kala kita membuat peraturan-peraturan sendiri, bukan peraturan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya saya merasa bahwa ini perlu disampaikan supaya tidak ada yang salah. Ketika kita menerima perjamuan kudus itu, harapan kita adalah kita tetap mengenal, mengingat akan korban Kristus lebih tinggi, karena korban itu untuk keselamatan kita. Sakit Tuhan Yesus pasti bisa, tapi orang yang menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya adalah menerima keselamatan. Itu yang penting. Nah, sekarang yang ketiga, secara singkat, kesadaran untuk kembali kepada kebenaran Allah. Ayat selanjutnya, ayat 32 sampai dengan 35, bagian yang ketiga. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan mereka, teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus lenyap, orang ini baru sadar. Ada sebuah perubahan. Sebetulnya dia tidak sadari ketika dia berjalan bersama Tuhan Yesus itu, nggak sadar. Waktu kita bersama Yesus berjalan itu kan hati kita tambah sukacita ya. Iya ya. Nah, baru sadar ketika dia menerima perjamuan kudus. Dan saat itulah maka terjadi gerakan. Dia memutuskan tidak lagi meneruskan ke Emmaus, tapi kembali ke Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Ya, Tuhan Yesus sudah memanggil-manggil, jangan tinggalkan Yerusalem, sebab aku akan menurunkan Roh Kudus, Roh Penolong kepadamu. Nah, setelah itu terpencarlah murid-murid Tuhan ke seluruh tempat. Ya, kemana? Keluar dari Yerusalem, semuanya sama-sama memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita ketika mendengarkan firman Tuhan, kalau itu Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan suatu hati yang percaya kepada, seharusnya itu menjadikan perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencermati setiap firman Tuhan yang diberitakan, hati kita terpana kepada firman Tuhan, kehidupan kita akan mengalami perubahan. Bukan perubahan pada yang menurun, bukan, tapi meningkat. Ya, meningkat. Seperti yang Bapak Rizky katakan tadi, seperti sekolah, suatu tingkatan, semakin hari semakin meningkat, sampai terus kita dibentuk menjadi sempurna. Itulah kebutuhan kita untuk firman Tuhan, kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang kita butuhkan setiap saat. Dalam situasi apapun, firman Tuhan kita butuhkan. Kelihatannya firman Tuhan cuma diomongin begitu aja. Tetapi kalau kita mau meneliti lebih jauh, firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan saudara. Firman Tuhan itu akan mengubah hidup saudara, bukan menjadi seseorang yang lemah, tapi menjadi seseorang yang kuat. Dan ingat, perubahan itu terjadi secara pribadi yang pribadi. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan mengubah setiap pribadi sesuai dengan apa yang saudara semua serukan kepada Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya pada persekutuan ibadah untuk memetikkan firman Tuhan. Dan dari penjelasan ini saya bisa menyimpulkan kita patut bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik karena Dia memperhatikan kita sampai sedetik itu. Tuhan Yesus tampung semua cerita-cerita Bapak Ibu sekalian, tampung semua, dan Tuhan Yesus berikan solusi. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang selalu diingat. Pada akhirnya kehidupan kita menjadi orang yang bisa menceritakan siapa Yesus yang bangkit itu. Jadi yang menceritakan siapa Yesus yang bangkit itu bukan seorang pendeta saja, bukan seorang penginjil saja, tapi saudara-saudara semuanya ini masih bisa dan sangat bisa menceritakan Tuhan Yesus yang bangkit. Harapan kami, ya saya juga yang usianya sudah di atas 50, yang mengajak semuanya supaya kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan
sudah tanyakan seperti misi yang terakhir. Jadi pada akhirnya kita bisa bercerita, menjadikan semua bangsa murid Yesus melalui perbuatan yang kita perbuatan dan pekabaran Injil yang benar. Nah, yang benar ya, jangan pekabarannya salah. Sebuah misi di mana kita bisa memenuhi amanat agung dari sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara siap menjadi taruna-taruna Kristus yang mau bercerita tentang Yesus yang bangkit? Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Eko buat firman-Nya. Saya percaya apa yang sudah disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa membuat kekuatan dalam kita melangkah kembali bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih yang mengucap syukur buat malam hari ini, buat apa yang sudah kami dengar. Kami percaya itu membangkitkan kembali roh kami, dan kami percaya firman ini memeterai dalam hati setiap kami masing-masing, sehingga kami bertumbuh, boleh berkembang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati Bapak hamba-Mu Pak Eko Riono sudah menyampaikan kebenaran firman yang luar biasa. Kami percaya memberkati di mana beliau Kau tempatkan Tuhan, jadi banyak berkat di mana dia Kau bawa Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman dan kabar keselamatan kepada banyak orang. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, dan Kau akan tetap melindungi menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan selanjutnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Serahkan ke World Speaker.